Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bisnis owner ya, bertemu lagi bersama saya William Tanoyo di channel yang akan membahas strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace. Nah, di video ini saya akan menjelaskan alur dari awal ya mencari produk sampai menjadi bisnis ya. Dimana di sini saya sudah membuat suatu flowchart yang ada tahapan-tahapannya. Nah, di flowchart ini yang pertama memang di paling atas ada research, development, and partnership ya. Gampangnya di sini ya teman-teman cari produk untuk dijual, entah itu di marketplace ataupun di media-media internet yang lainnya. Ya, itu di sini. Atau kemudian teman-teman buat produk, develop suatu produk, bisa maklon ke para misal penjahit, ya pabrik dan sebagainya. Kalau memang modalnya dan ilmunya ada. Kemudian yang ketiga adalah partnership ya, kita berpartner dengan produsen, distributor atau orang-orang yang mempunyai produk atau jasa. Kita menjadi pemasarnya atau marketingnya. Kemudian kita mendapatkan komisi atau bagi hasil tergantung sistem kerjasamanya. Nah, itu di research, development, dan partnership. Kemudian setelah nanti menemukan produknya, silakan kemudian kita baru membuat yang namanya strateginya ya. Kita melihat besarnya pasarnya berapa, kita bisa mengambil pasarnya seberapa, kemudian kompetitornya siapa, lalu kita menjadi usaha yang seperti apa. Nah, ketika itu jelas, baru kemudian kita membudget ya, budgetingnya berapa, proyeksinya selama setahun seperti apa ya. Kemudian bila belum ada timnya, berarti kita melakukan fase recruitment. Nah, apabila masih belum ada budgetnya, berarti ya teman-teman melakukan pekerjaan timnya dari A sampai Z masih sendirian. Baru nanti pelan-pelan bertambah satu persatu anggota tim yang sebenarnya kalau di toko online itu nggak terlalu banyak ya, kalau sifatnya nggak ada produksi. Nah, anggota timnya apa aja? Nah, di sini ada advertiser atau ya orang yang biasa ngiklan atau marketing yang tugasnya untuk mendatangkan pengunjung ke website kita atau toko kita, atau dan juga kalau yang dia sifatnya branding berarti menaikkan kesadaran mengenai brand dari produk yang kita buat ya. Kemudian setelah itu orang yang beli itu akan diterima oleh deal maker ya, atau sales ya. Ada yang bilang juga customer service ya, tapi di sini aku lebih senang nyebutnya sales deal maker, karena kalau customer service di kami itu kita tempatkan di sini, dia memang service, melayani, bukan jualan ya. Jadi melayani dan membangun relasi dengan pembeli yang sudah pernah beli. Nah, itu kita bedakan antara deal maker dengan customer service dan relationship. Jadi di sini ya tugasnya ketika ada pembeli, bagaimana mengkonversikan dia menjadi pembeli ya, dari calon pembeli menjadi pembeli. Lalu kemudian kalau sudah beli kan pasti ada transferan tuh. Nah, transferan tuh yang nyatet namanya akuntan ya. Nanti hasil akhirnya itu arus kas, neraca, dan rugi laba ya. Nanti teman-teman harus belajar ini juga supaya bisnisnya itu ya memang menguntungkan. Nah, setelah itu dicek transferannya masuk, kemudian di packing ya. Di packing, pastikan stoknya ada, berarti ada bagian gudang, bagian packaging. Nah, nanti di sini di packagingnya goalnya ada ya, kalau bisa jangan ada komplain, minimalisir. Kemudian jangan terlalu banyak ada komplain, nanti ya pastinya rugi. Nah, kemudian setelah dikirim, produk diberikan kepada customer, kemudian dilayani oleh customer service relationship ya. Tujuannya apa? Supaya pembeliannya repeat order, kemudian bisa dijualin produk yang lain, atau bisa menjadi affiliate atau makelar yang mempromosikan produk kita dan mendapatkan komisi, atau bahkan menjadi marketing yang gratis. Nah, ketika semua ini sudah mulai terisi, jangan lupa nanti teman-teman menciptakan leaders ya, atau pemimpin-pemimpin dari toko online yang udah dibikinin ya. Jadi toko online yang udah teman-teman bikin itu paling nggak harus ada pemimpinnya, paling enggak ada tim-tim yang kita percayai untuk megang bisnis tersebut, sehingga kita bisa berlari ke sini, yaitu membuat bisnis baru atau menjadi investor di bisnis-bisnis yang lainnya. Ya, mungkin prosesnya panjang, tapi kalau memang teman-teman beneran suka dengan jualan online, kalau saya rasa sendiri ya nggak capek ya. Bahkan saya bikin konten malam-malam, pagi sampai sore saya nemenin tim.
Kalau memang kita udah senang di bidang ini ya effortless lah menurut saya teman-teman. Yang penting ya kita punya progres yang bisa selalu terukur, kitanya bahagia, tim kita bahagia, kemudian kita juga bisa berbuat kebaikan setelah ini baik untuk tim kita maupun lingkungan ataupun orang yang lebih luas. Dengan mempunyai bisnis kita kemudian bisa semakin khusyuk sholatnya, bisa semakin banyak sedekahnya, makin bermanfaat buat orang lain. Baik teman-teman, kalau teman-teman pengen menyaksikan terus bagaimana strategi dan pola membangun toko online ya berawal dari marketplace, bisa saksikan terus channel ini, jangan lupa subscribe ya, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, lalu jangan lupa kalau memang ada pertanyaan silahkan komen. Apabila menginginkan video-video yang lain yang belum dibahas di channel ini bisa request juga melalui komentar, like kalau kamu suka, dislike bila kamu nggak suka. Semoga bermanfaat, jangan lupa diamalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.